Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang tutorial penyutradaraan dan produksi artistik. Tertarik dengan karir sutradara? Simak yuk penjelasan dari Ratrika Labre Aditya, sutradara yang pernah menjadi asisten sutradara dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2 dan Sekolah Rimba. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Halo, kali ini kita akan bahas penyutradaraan dalam film naratif. Sebelumnya, apa sih fungsi dan tugas seorang sutradara? Kalau kalian sudah pernah membuat film pendek, tentu kalian sudah memiliki gambaran tentang apa saja fungsi dan tugas seorang sutradara. Yang baru saja kita lihat adalah seorang sutradara pada saat syuting. Tapi apakah seorang sutradara hanya bekerja pada saat syuting saja? Untuk membahas hal ini, mari kita melihat tahapan-tahapan dalam pembuatan film pendek. Secara umum, proses pembuatan sebuah film terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah praproduksi atau masa persiapan. Yang kedua adalah produksi. Dan yang ketiga adalah pasca produksi. Adalah masa di mana seorang sutradara menyelesaikan editing, tata suara, dan hal-hal lain yang perlu diselesaikan hingga filmnya siap untuk ditayangkan. Nah, seorang sutradara sudah mulai bekerja sejak awal tahap praproduksi. Bahkan kadang-kadang sejak ide tersebut pertama kali muncul. Bisa dibilang dialah yang akan mengarahkan semua tahap dalam pembuatan film. Untuk menjadi seorang sutradara dibutuhkan kreativitas, keuletan, dan kemampuan untuk mendorong tim memperoleh kerja yang terbaik. Seorang sutradara terlibat sejak awal masa persiapan syuting, selama syuting, hingga editing selesai dan film siap untuk ditayangkan. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang sutradara harus memiliki gairah yang sangat besar, karena kadang melalui semua proses dalam pembuatan film bisa jadi sangat melelahkan. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, seorang sutradara membutuhkan visi, keuletan, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja keras. Meski demikian, seorang sutradara tidak boleh lupa bahwa film adalah sebuah kerja kolektif, di mana ia harus bisa bekerja sama dengan banyak kru lainnya. Adalah tugas utama seorang sutradara untuk dapat mengarahkan semua kru dan aktor, agar mereka semua dapat memahami setiap kebutuhan dalam penceritaan yang dia inginkan, agar semuanya dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan sutradara dalam konteks produksi film pendek naratif. Secara sederhana, film naratif adalah film yang menuturkan cerita, biasanya fiksi dengan alur yang sudah ditulis di dalam sebuah skenario. Film naratif memerlukan cerita yang runut, pengembangan karakter, dan dramaturgi. Salah satu formula yang paling sering dipakai adalah menyusun cerita dengan tahapan sebagai berikut: pengenalan, konfrontasi, dan resolusi. Secara sederhana, pada tahap pengenalan kita akan memperkenalkan tokoh utama dan situasi yang dihadapi. Aku terlahir buta total, dan sejak masih kecil, aku sudah harus berjuang untuk hidupku sendiri. Kehadiranku sempat tidak diinginkan. Aku merasa hidupku saat itu tidak adil. Aku harus sendirian dengan keterbatasanku. Biasanya, situasi tersebut membutuhkan penyelesaian masalah. Pada tahap konfrontasi, si tokoh utama harus menghadapi rintangan-rintangan untuk menyelesaikan. Hingga pada tahap resolusi, tokoh utama sudah berhasil menemukan penyelesaian masalahnya, bisa dalam happy ending ataupun tidak.
Dalam membuat film, kita harus perhatikan dua hal penting. Yang pertama adalah rangka film, yaitu adegan-adegan utama yang mengisi film tersebut. Dan yang kedua adalah rangka karakter di dalam film, yaitu bagaimana karakter tokoh utama kita berkembang. Berikut contohnya. Sekarang aku memiliki banyak sahabat yang mendengarkanku di rumah. Listrik. Bos. Udah hampir jam 11 malam loh. Masih udah jam 3 mana bisa. Ya bisa lah. Istirahat nggak ada sampai 6 jam. Nah, Gimana? Kalau libur jualan, biar di rumah. libur sehari nggak apa-apa. Aduh, gak bisa bos. Kalau libur jualan berarti libur makan dong bos. Wah, repot juga ya libur makan ya. Ya makanya. Oh ya, dalam mengembangkan karakter, usahakan tokoh utama kalian memiliki kekurangan dan kelebihan. Lalu tokoh tersebut ingin meraih sesuatu, namun harus menghadapi rintangan-rintangan untuk mencapai keinginannya. Hal penting lainnya dalam membuat sebuah film adalah prinsip show, don't tell. Film yang baik biasanya bercerita lewat gambar dan adegan, ketimbang harus menjelaskan cerita dan karakter lewat dialog-dialog yang panjang. Di sini, sutradara punya peranan yang sangat penting untuk menciptakan gambar dan adegan yang berbicara. Bukan hanya menciptakan adegan yang seadanya dan bergantung pada dialog yang dibawakan oleh karakter. Sebuah tempat yang mengembalikan harapan serta masa depan mereka. Susah receh. Berapa berarti? 10.000, 10.000 ini. 30.000, Mami mintanya berapa? 30.000. Ayo, Kelebihan berapa? Kelebihan berapa coba? Ya rugi tuh kamu. Masa? Dan karenanya aku bahagia. Akan sangat membantu jika kalian bisa membuat daftar apa saja yang akan kalian syuting pada hari itu. Lalu cobalah buat jadwal sederhana untuk kalian komunikasikan pada segenap kru dan aktor. Sempatkan untuk berdiskusi dan berlatih bersama mereka. Nah, untuk aktor, mereka perlu diberi waktu untuk membaca dan memahami skenario jauh sebelum syuting dimulai. Membuat adegan yang menarik dalam film perlu latihan. Jadi jangan segan untuk terus berlatih. Seorang sutradara harus dapat mengarahkan semua kru dan aktor untuk dapat mewujudkan hasil kerja yang maksimal. Terutama ketika bekerja dengan aktor, seorang sutradara sebaiknya memberikan motivasi dalam beradegan, bukan hanya perintah gerakan saja. Agar ketika mereka dapat memberikan gerakan dan berbicara lebih alami dan nyaman. Secara sederhana, tata artistik mencakup rencana keseluruhan tampilan visual dalam sebuah film. Di dalamnya termasuk skema warna, set, lokasi, dekorasi, properti, kostum, hingga tata rias wajah dan rambut. Semua ini perlu direncanakan sejak awal masa persiapan film. Biasanya, pekerjaan ini dipimpin oleh seorang production designer. Bagaimanapun juga, sebuah film adalah hasil interpretasi saudaranya. Demikianlah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan dan membuat film pendek naratif, terutama dari sudut pandang seorang sutradara. Seperti kata peribahasa Allah bisa karena biasa, segeralah buat film pendekmu menjadi ajang berlatih menjadi seorang sutradara. Saksikan juga video lainnya membahas tentang teknik kamera dan editing. Sampai jumpa. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Pembuatan film tidak terlepas dari peran sutradara. Kemukakan pendapatmu, apakah sebuah film yang diminati penonton tergantung pada sutradara ataukah pemainnya?
Penata artistik adalah seni bertutur secara sinematik. Dua pelaku penting di dalamnya adalah perancang artistik dan penata artistik. Dalam situasi tertentu, kedua peran ini sering digabungkan. Bagaimana pekerjaan seorang penata artistik akan dijelaskan oleh Nanang Garuda, seniman sekaligus pengajar di Institut Seni. Selamat datang di studio saya. Kali ini kita akan membahas tentang artistik film bersama saya, Nanang Garuda. Tata artistik film adalah seni bertutur secara sinematik. Ada dua pelaku penting dalam tata artistik film, yakni perancang artistik dan penata artistik. Penata artistik merupakan kreator yang berusaha mewujudkan fantasi dan kreasi dalam setiap setting sesuai kebutuhan cerita film. Sedangkan perancang artistik memiliki jangkauan kerja yang lebih luas, menyangkut konsep, jadwal, dan budgeting. Namun dalam produksi skala kecil, dua peran ini sering digabungkan. Pekerjaan artistik dilaksanakan oleh sebuah tim, diantaranya terdiri dari asisten penata artistik, juru gambar, ahli gambar, ini adalah storyboard yang dibuat oleh ahli gambar yang berisi rangkaian adegan. Fungsi storyboard untuk pemandu saat pengambilan gambar. Modeler, properti, kepala konstruksi, special effect. Ini adalah special effect, proses membuat hujan buatan. Kostum, dan make up. Dalam artistik film ada 3 macam make up. Ada make up beauty, ada make up karakter, dan make up effect. Nah, ini adalah contoh dari make up effect, mana kita buat kesan muka yang membusuk hingga mengeluarkan ulat ya di dalam mukanya ini. Nah, ini adalah salah satu contoh make up karakter. Selain itu juga ada tukang kayu, tukang logam, tukang cat, dan teknisi-teknisi lainnya. Tidak semua bagian ini ada dalam tim artistik. Semua tergantung kepada budgeting dan kebutuhan film itu sendiri.
Seperti departemen lain dalam produksi sebuah film, penata artistik selalu mengawali pekerjaannya dengan membaca skenario. Ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian penata artistik pada tahap praproduksi, yakni lokasi, budgeting, jadwal, dan progress chart. Nah, jadi kita lanjutkan meetingnya hari ini. Saya ingin laporan dari beberapa divisi, ya, yang terkait dengan film ini. Fokusnya pada kostum. Setelah membaca skenario, penata artistik mencari lokasi untuk membuat setting sesuai kebutuhan cerita. Ada dua pilihan. Pertama, menggunakan lokasi yang sudah ada. Kedua, membangun set dalam studio. Sebelum memastikan lokasi yang akan dipakai, penata artistik harus mengecek beberapa pilihan lokasi dengan melakukan reki bersama sutradara dan kameramen. Nah, ini beberapa lokasi yang sudah dipilih berdasarkan reki. Ini ada ruang keluarga, ini tampak depan dari rumah yang akan dijadikan setting lokasi yang nuansanya sesuai sekali dengan skenario. Saat reki, penata artistik mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang lokasi. Misalnya dengan memotret, mengukur, membuat sketsa, mengetahui topografinya, dan memastikan kondisi cuaca. Tidak hanya sempurna dari segi bentuk, lokasi juga harus mempertimbangkan lingkungan sekitarnya. Misalnya, ada lokasi yang bagus namun tidak memiliki pencahayaan yang cukup karena tertutup dengan bayangan bangunan di sekitarnya. Atau ada juga lokasi yang tertutup kabut di jam-jam tertentu. Semua itu menjadi pertimbangan karena tugas penata artistik adalah membantu sutradara menemukan lokasi yang tepat. Ada hal penting yang diperhatikan saat memilih lokasi. Pertama, perizinan lokasi. Kedua, nomor kontak pribadi pemilik lokasi. Halo? Terkadang kita perlu mengadakan beberapa sentuhan agar menghasilkan visual yang artistik dan estetik. Keuntungan membangun set dalam studio adalah pertama, penata artistik lebih leluasa untuk bekerja, kemudian dapat mendesain sesuai kebutuhan dan tidak terkendala oleh cuaca. Nah, ini adalah contoh set yang dibangun di studio. Demikian proses kerja artistik film. Semoga bermanfaat dan terus berkarya. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Jika kamu ingin membuat film pendek dengan menggunakan gawai, tata artistik apa yang harus kamu gunakan agar film yang kamu buat bagus? 2. Tuliskan rangkuman tentang pengertianmu akan perancang artistik dan penata artistik.
Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.